Assalamualaikum. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Miss. Kami dari grup 11 dan kami di sini ingin membawakan materi yang berjudul confirmation, falsification, dan underdetermination. Tapi sebelum itu kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Ahmad Iqbal Khairani sebagai moderator dan saya Razin Farhan Musta. Oke, baik. Di sini materi yang pertama yang akan kami bawakan yaitu tentang confirmation yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Oke, jadi confirmation itu berasal dari bahasa Inggris confirmation yang berarti penegasan dan pengesahan. Konfirmasi apabila dikaitkan dengan ilmu, fungsinya yaitu menjelaskan, memprediksi proses dan produk yang akan atau memberikan pemaknaan. Konsep konfirmasi hipotesis dengan bukti empiris sangat penting dalam metodologi ilmu empiris. Tujuan teori konfirmasi adalah untuk memecahkan masalah induksi. Masalah ini atau solusinya memiliki dua bagian. Yang pertama, untuk mengkodifikasi induksi, yaitu untuk menyatakan aturan inferensi induktif yang sebanding dengan aturan logika deduktif. Dan yang kedua, yaitu untuk membenarkan inferensi induktif atau menjelaskan mengapa penalaran semacam ini rasional. Konsep konfirmasi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu decision theory, estimation theory, dan reliability analysis. Decision theory itu menerapkan kepastian berdasarkan keputusan. Estimation theory itu menetapkan kepastian dengan memberi peluang benar salah dengan menggunakan konsep probabilitas. Konsep ini dominan dalam analistik statistik. Dan yang ketiga, reliability analysis itu mencermati stabilitas fakta atau evidensi yang berubah-ubah terhadap sebuah hipotesis. Menetapkan kepastian dengan mencermati stabilitas evidensi yang mungkin berubah-ubah karena kondisi atau hal yang lain. Ketiga konsep tersebut bertujuan untuk mencari deskriptif hubungan normatif antara hipotesis dengan evidensi. Hubungan tersebut berupaya mengukur dan bagaimana suatu evidensi menjamin kepercayaan kita pada hipotesis. Dan selanjutnya yaitu falsification, masih disampaikan oleh saya. Popper membangun logikanya sendiri dalam studi ilmiah. Jadi falsification ini didirikan oleh Karl Popper yang terdiri, dia memiliki dua prinsip utama, yaitu testability dan falsifiability. Dengan prinsip yang pertama, Popper menyatakan bahwa sebuah pernyataan ilmiah harus bisa diuji kebenarannya atau testable melalui suatu metode empiris. Pengujian ini dilakukan untuk melihat kemungkinan apakah pernyataan tersebut bisa dibuktikan kesalahannya atau tidak. Dua prinsip ini yang selanjutnya akan disebut dengan falsifikasi atau bahasa Inggrisnya falsification. Dua prinsip yang tadi ialah testability dan falsifiability. Falsification digunakan Popper sebagai garis pembatas demarkasi yang akan membedakan science dari pseudoscience. Inilah yang membedakan Popper dari para pemikir positivisme logis yang bermarkas di Wina, di mana verifikasi yang mereka ciptakan dijadikan sebagai penentu berarti atau tidaknya sebuah pernyataan atau teori. Yang materi selanjutnya masih di falsification akan disampaikan oleh Razin Farhan Musta. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih Iqbal. Saya ambil alih dari sini. Menurut Popper, falsification adalah untuk mematahkan suatu keadaan yang salah atau tidak benar. Suatu teori dapat dikatakan salah jika meminta bantuan pada hasil observasi dan eksperimen tanpa percobaan dan kesalahan atau trial and error, melalui dugaan atau conjecture dan penolakan falsification. Hanya teori yang paling cocok
dapat dipertahankan untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh neopositivisme. Tetapi pada tahun 2014, falsification telah menjadi sesuatu yang jauh lebih tidak dapat diandalkan dan lebih rumit. Mungkin Popper hanya mengatakan bahwa terlalu banyak hal termasuk pemalsuan itu buruk. Dengan itu, saya sangat setuju. Bahkan saya akan melangkah lebih jauh dan berpendapat bahwa terlalu banyak filsafat selalu buruk bagi sains. Seperti yang mereka katakan, filsafat ilmu terlalu penting untuk diserahkan kepada para filsuf ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah under determination. Dalam filsafat ilmu, under determination atau under determination teori oleh data atau terkadang disingkat UTD adalah gagasan bahwa bukti yang tersedia bagi kita pada waktu tertentu mungkin tidak cukup untuk menentukan keyakinan apa yang harus kita pegang dalam menanggapinya. Dalam pengertian lain, under determination adalah situasi di mana bukti yang tidak memadai untuk mengidentifikasi keyakinan mana yang sebaiknya kita pegang, mengamati bukti tersebut. Dan Linder determination mengatakan bahwa semua bukti selalu under determination setiap teori ilmiah. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Iqbal, si moderator. Oke, baik Farhan, terima kasih atas penjelasannya. Oke, mungkin kesimpulannya, jadi ketiga poin tersebut yang confirmation, falsifikasi, dan under determination itu merupakan suatu ilmu yang biasa digunakan oleh para filsuf-filsuf untuk melakukan analisis. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.